hadir untuk membantu kami dalam melaksanakan sosialisasi atau diskusi mengenai visi guru penggerak serta prakarsa perubahan yang bisa dilakukan di sekolah. Kepada Bapak Mo, kita langsung aja karena katanya habis ini mau langsung aja ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kami perlu video tentang bagaimana Pak Pamul memimpin diskusi mengenai visi sekolah. Jadi boleh Pak, ini di videoin aja, jadi nanti Bapak tanya ke Bapak dan Ibu guru, kemudian setelah itu Bapak dan Ibu guru memberikan komentar sambil kritik sama Pak Mul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya dengan Ibu PP itu Budian Widasari mempresentasikan sebuah visi dari sekolah ya. Kebetulan saya dari calon guru penggerak, ada beberapa visi yang mungkin agak berbeda dengan visi sekolah dengan yang saya coba untuk membuat visi dari guru penggerak. Nah, di sini ada beberapa yang akan nanti kita isi. Nah, nanti sebenarnya saya sudah mengundang ya teman-teman ya buat hari ini mengadakan diskusi. Jadi untuk visi sekolah yang di awal itu yaitu menghasilkan lulusan yang bertakwa, mandiri dan profesional. Ini visi ini udah lama sekali dibuat ya. Nah, pengennya saya itu ada perubahan dari visi sekolah ya. Nah, saya coba untuk membuat sebuah visi sekolah, visi dari guru penggerak, yaitu seperti ini ya. Ini adalah visi guru penggerak yang mungkin bisa diterapkan atau tidak. Ya, ada baiknya sebenarnya kalau misalkan mau diterapkan. Nah, ini mewujudkan murid yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berwawasan global melalui pendidikan yang berpihak pada murid. Artinya bahwa visi ini kita ambil dari sebagian dari profil pelajar Pancasila ya. Jadi kalau misalkan saya menerapkan mewujudkan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, itu anak-anak nggak terlalu mengerti tentang profil pelajar Pancasila. Nah, ini kita jabarkan biar anak itu kalau misalkan di sekolah bisa baca ya. Jadi mewujudkan murid beriman, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berwawasan global, pendidikan yang berpihak pada murid. Ini yang pengennya, yang maunya saya itu bisa diterapkan di sekolah ya. Jadi anak-anak itu anak bisa termotivasi dengan modern sekarang ya. Artinya murid bisa melakukan perubahan dengan dunia teknologi. Nah, ini saya coba untuk prakarsa perubahannya itu meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Jadi kita sekolah itu kan banyak anak-anak yang menggunakan media kayak semacam handphone ya. Jadi daripada anak itu bermain HP dan bermain game yang tidak sesuai, saya pengennya anak itu lebih fokus untuk kreatif dan bisa manfaatkan HP itu sebagai motivasi gitu kan. Jadi pemanfaatan teknologi ini yang kita manfaatkan ke depan sebenarnya ya Ibu ya, seperti itu. Nah, ini yang saya maunya itu diterapkan di sekolah. Jadi bisa manfaatkan handphone itu ya jangan sampai bermain game terus menerus yang manfaatnya nggak ada ya. Nah, ini untuk ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya isi ya dari diskusi ini. Nah, di penduduk ini ada beberapa pertanyaan ya. Saya memimpin murid yang kemudian saya percaya bahwa murid adalah di sekolah saya mengutamakan murid di sekolah. Saya sadar bahwa, betul bahwa saya dan guru lain sekolah, saya yakin untuk saya dan guru lain sekolah saya paham bahwa artinya inilah yang nanti ke depan itu seperti apa maunya gitu.
Nah, kemudian kita lihat, ya, saya secara pribadi memberikan sebuah murid yang ke depan, yaitu memiliki profil pelajar Pancasila, merdeka dalam belajar, berekspresi dan berpendapat. Ya, jadi mereka merdeka dalam belajar. Artinya apa yang diminta, apa yang di kemauannya siswa itu ya kita coba untuk kita turutin. Artinya bahwa mereka itu memiliki bakat dan minat yang terpendam. Nah, inilah kita itu bisa mewujudkan mereka dalam belajar, merdeka dalam belajar seperti itu. Nah, ini yang paling terakhir itu ada bahagia dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Jadi siswa itu pasti memiliki potensi yang terpendam. Inilah yang harus kita buka gitu Bapak Ibu. Nah, nanti kita juga ada pertanyaan yang kedua. Nah, ini saya percaya bahwa murid adalah subjek pembelajaran. Artinya murid itu sebagai subjek pembelajaran, memiliki potensi yang digali, memiliki minat dan bakat yang dimiliki, memiliki kekuatan kodratnya masing-masing, memiliki kebutuhan belajar yang bervariasi. Itulah siswa kita ya. Jadi siswa itu kita yakin percaya bahwa mereka itu memiliki potensi, memiliki minat dan bakat, dan memiliki kekuatan kodratnya. Artinya kodrat yang mereka tercipta dari lahir dan memiliki suatu kemampuan, ya, memiliki potensi. Nah, ini yang kita percaya bahwa murid itu memiliki hal yang seperti itu. Ya. Kemudian, ya ini ada di sekolah, ya. Ya di sekolah itu ada, saya mengutamakan artinya kita sebagai guru itu untuk murid itu seperti apa? Artinya kepentingan murid dengan memberikan pengajaran yang berpihak pada murid dan menjadi teladan yang baik. Jadi kita sebagai guru paling tidak menjadi teladan yang baik dan mementingkan kepentingan murid baik dalam belajar dan dalam pembelajaran. Ya, ini yang kita utamakan Bapak Ibu. Nah, kemudian murid sekolah saya sadar bahwa artinya murid sekolah kita itu sadar betul bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mendorong kemampuan kognitif, ya kognitif atau pengetahuan ya. Jadi melainkan juga membutuhkan budi pekerti yang luhur dalam diri murid dalam menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang kita utamakan bagaimana caranya untuk menumbuhkan budi pekerti ya, dari menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya tadi seperti bertakwa, kemudian kreatif, inovatif, kemudian bernalar kritis, itu yang kita terapkan. Nah, ini saya dan guru lain di sekolah, saya yakin artinya kita sebagai guru dan sebagai Bapak Ibu yang kita lakukan itu apa gitu kan. Misalkan melakukan perubahan pada praktek pengajaran di sekolah, kemudian memberikan pengajaran yang berpihak pada murid ya. Kemudian berkolaborasi dan saling mendukung demi terwujudnya tujuan bersama. Kemudian melakukan inovasi pembelajaran sesuai dengan kota zaman. Jadi kalau misalkan zaman kita adalah zaman modern ya, berarti kita manfaatkan teknologi yang ada gitu kan. Jadi itu yang kita manfaatkan. Ini yang kita wujudkan di sekolah kita itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ya ini adalah rumusan ya, artinya itu yang beberapa yang kita harapkan dari beberapa murid dan kita sebagai guru. Ya ini. Ya, terima kasih kepada Bapak ya. Oleh karena itu tadi sudah ada sosialisasi mengenai visi dari guru penggerak. Oleh karena itu saya mohon izin untuk membuka forum diskusi kita, karena pada pagi hari ini sebenarnya kita ingin mendiskusikan cita-cita atau visi dari warga sekolah, dari Bapak dan Ibu semua terhadap murid di SMK Abdi Karya Mandiri ini di masa yang akan datang ya. Jadi untuk itu susunan acaranya tadi sudah ada pengantar dari Bapak Mul tentang visi guru penggerak dan sebagainya. Kemudian nanti kita sama-sama akan merumuskan kalimat rumpang seperti yang ada di hadapan Bapak dan Ibu ini ya, dan melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi nanti kita sama-sama lihat visi sekolahnya dan bagaimana
perilaku yang mencerminkan visi itu, untuk kita kembali ke mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pendidikan, Pak Mul ini sebagai CGP telah belajar membuat visi mengenai dirinya sebagai pendidik. Nah, proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah, Bapak dan Ibu ya, yang tentu saja berpihak kepada murid. Nah, kalau untuk diskusi ini sebagai pembelajaran dari Pak Mul sebagai prosesnya untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini. Nah, bersama Bapak dan Ibu dan Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu. Dan walaupun ini dalam proses belajarnya diharapkan Pak Mul sebagai CGP bisa memberikan sumbangsih pemikirannya untuk kemajuan di sekolah ini. Dan oleh karena itu saya berharap Bapak dan Ibu dapat aktif dalam diskusi. Dan terima kasih banyak, kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada Pak Mul untuk memfasilitasi. Silakan Pak. Iya, Bapak Ibu, ini ada beberapa kalimat yang mungkin satu orang bisa memberikan satu tanggapan atau ya ide untuk mengisi kata-kata yang ada di depan kita ini. Misalnya kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Ya, mungkin dari Pak Jenal, mungkin kira-kira kita memimpikan murid seperti apa gitu, Pak? Satu kata boleh, satu kalimat. Memimpikan mungkin ini masalahnya. Mungkin di banyak guru atau instansi pendidikan mau dikatakan standar, yaitu mencari murid yang prestasinya di atas rata-rata minimal, ya. Karena kalau kita bicara prestasi minimal, boleh jadi poinnya bisa 8. Ya, memang unggulan-unggulan itu kita sangat bersaing dengan sekolah-sekolah yang sudah lebih maju. Dan oleh karenanya pekerjaan berat buat kita sebagai guru yang masih di bawah prestasinya, dan oleh karenanya tidak ada pilihan lain kecuali guru itu punya komitmen besar agar semua murid yang kita banggakan ini benar-benar bisa menjalani sesuai dengan harapan guru itu sendiri. Ya. Jadi prestasi yang kita inginkan kan prestasi yang bulan. Tapi di kalangan kita ini kita sangat bersaing dengan sekolah lain. Jadi minimal sudah bagus. Itu angka 8 misalnya. Jadi untuk ke arah sana itu perjuangannya sangat berat. Misalnya di sekolah ini kalau bicara fasilitas sangat jauh daripada cukup. Misalnya kita harus memiliki laboratorium bahasa, laboratorium yang lainnya, kita sangat ketinggalan. Jadi kalau prestasi kita itu dibandingkan dengan sekolah lain, kalau mereka unggul itu wajar karena lengkap fasilitas yang dimiliki. Jadi kita hanya cuma bermimpi untuk menjadi sekolah yang unggulan atau prestasi siswa yang unggul. Jika dari ya standar saja sudah lumayan kalau murid itu memang benar-benar menjalani sesuai dengan harapan guru itu sendiri. Ya, terima kasih pada Pak Jenal. Pak Pari, satu kata Pari, satu kalimat. Baik, saya hanya menambahkan sedikit. Bahwasanya ini yang dipaparkan atau disampaikan Pak Jenal sudah sangat baik. Saya hanya menambahkan bahwasanya seorang guru di sekolah, saya yakin ya ini memimpikan seorang murid ya, atau menjadikan murid itu, kalau saya pertama adalah berakhlak mulia. Jadi pertama itu berakhlak baik. Jadi yang namanya sikis, yang namanya
secara akademis di sekolah itu siswa itu berbeda-beda. Itu berbicara tentang otak. Tapi kalau namanya akhlak itu kan berasal dari diri. Sekarang kita menciptakan anak yang pandai, yang kreatif, yang inovatif, tapi akhlaknya goblok. Buat apa? Maka tidak heran negara kita ini ya negara yang banyak orang pintarnya, tapi banyak koruptornya. Tuh, kenapa? Karena tidak didasari dengan akhlak. Maka yang saya inginkan adalah berakhlak mulia. Baik, kita Selain yang ya. Pada dasarnya sih saya itu pertama ya akhlak, kemudian beriman dan bertakwa pada Allah karena saya agamanya Muslim ya. Pada dasarnya itu dua, baru berlanjut ke akademis. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari yang sudah memberikan idenya. Ini Pak Wira. Ya mungkin saya akan menambahin ini buat semua ya. Mungkin saya menambahkan anak-anak ini kalau bisa kreatif ya, kreatif dalam apa ya namanya? Ya, kreatif berinovasi ke apalagi di sosial media sekarang ya. Anak-anak itu lebih aktif kalau urusan ya, saya bilang sosial medianya. Jadi bisa dimanfaatkan dari sosial media untuk kebaikan sekolah. Seperti itu sih. Karena semuanya udah mencakup prestasi, dia seperti itu. Mungkin itu aja. terus yang Kedua nih, kita percaya bahwa murid adalah, nah ini kan kita percaya bahwa murid adalah apa yang kita inginkan nih pada murid tersebut. Ya, Bu Haji, mungkin ada sesuatu yang mau ini nih Bu Haji. Jadi saya percaya bahwa murid, misalkan kita contohkan adalah sebagai subjek pembelajaran, memiliki potensi yang digali, memiliki minat dan bakat, memiliki kekuatan kodratnya, memiliki kebutuhan belajar. Ini beberapa contoh bahwa murid itu memiliki potensi minat bakat. Nah, kira-kira selain dari ini ada nggak apa yang terpendam dalam murid gitu yang perlu dimunculkan? Yang kedua, ada selain menggali potensi murid dan menumbuhkan kreativitas sesuai kemauan murid. Nah, potensi ya. Pak Jainal, ya Pak, tambahkan. Pak Jainal, kira-kira murid tuh sebenarnya apa? Ada sesuatu nggak yang dimiliki? Terutama di sini deh, terutama di sekolah kita. Sesuai dengan pilihan jurusannya, saya kira mereka itu sangat berorientasi kepada dunia kerja. Jadi sesuai dengan di mana mereka tinggal. Untuk kawasan Bekasi misalnya, para pencari kerja khususnya di perusahaan
yang berorientasi kepada apa istilahnya industri, ya industri permesinan, karena di sini kan ada otomotif dan seterusnya. Kalau mereka memang diberikan satu pemahaman, keterampilan seperti itu, minat untuk mendalami ilmu yang kita berikan, plus nanti setelah mereka selesai itu sangat dirasakan dampak positifnya di masyarakat. Dan sekaligus juga mendorong para peminat atau pencari jurusan-jurusan tertentu, andaikan sekolah ini bisa membuka kapasitas yang bisa dimiliki oleh masyarakat, dengan sendirinya mereka sudah tahu bahwa sekolah ini outputnya bisa dirasakan di masyarakat. Nah, saya kira itulah yang kita perlu perhatikan kepada setiap siswa yang memilih jurusan tertentu, khususnya di bidang otomotif, apalagi yang di era global ini adalah era komputerisasi, itu sangat diminati oleh masyarakat ini. Saya bawa murid adalah Kita percaya sih bahwa murid ini adalah harapan sekolah. Ya. Biasanya ya dari satu itu menggali potensi murid, ditemukan kreativitas. Ya. Yang kedua juga murid ingin bersaing pada dunia industri. Ya mungkin kalau saya sih bilangnya yang terakhir nih, murid ini adalah harapan sekolah, karena kalau nggak ada murid, sekolah nggak bakal apa namanya ada potensinya, ya maksudnya wah ini kita punya murid ini bisanya begini. Nah itu mas suatu hal yang menurut saya tuh, wah ini ada contoh nih murid di sini dia bisa begini, ya kan? Ya itu membawa nama baik sekolah, itu sih. Jadi ya mungkin saya dari itunya kita percaya bahwa muridnya adalah harapan sekolah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah kalau untuk ke visi sekolahnya Pak, boleh ditampilkan visi sekolah kita. Ini adalah masukan Bapak dan Ibu mengenai visi sekolah. Jadi kesimpulannya menghasilkan lulusan yang bertakwa, mandiri dan profesional. Dari masukan Bapak dan Ibu, apakah visi sekolah dari SMK Abdi Karya ini masih relevan ataukah ada yang ingin ditambahkan? Bertakwa ini ada yang prestasi gitu apa gimana? Mandiri dan profesional. Apakah keinginan Bapak dan Ibu yang tadi memimpikan murid yang bagaimana, harapan pada murid sudah bisa diimplementasikan melalui visi sekolah? pertama kali Iya, berakhlak mulia ya. Ada masukan ini Pak? misalkan kayak saya Berakhlak mulia. ini kalau misalkan dari sini Mhm. kira-kira udah cocok belum gitu. Nah, kalau ya mewujudkan murid beriman, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, ini P5 ya, bergotong royong dan berwawasan global melalui pendidikan yang berimpact pada murid. Bagaimana kalau visinya menjadi seperti ini? Ya, ini isinya adalah P5 ya. Ya. Kalau sama nggak apa-apa, iya benar. Kalau sama nggak apa-apa tuh Pak. Iya, jadi kalau P5 itu kalau kita visi
visi sekolah itu kan biasanya dipampang tuh di sekolah-sekolah. Anak itu kadang suka lupa isi dari P5 itu apa gitu kan. Jadi coba untuk digambarkan aja yang pertama yaitu dengan berakhlak mulia, beriman ya, berakhlak mulia, mandiri. Jadi anak harus mandiri dulu ya. Jadi setelah berakhlak mulia pastinya harus mandiri lah. Setelah mandiri ya bernalar kritis. Artinya anak itu kita diupayakan bisa jadi anak yang ya memiliki penalaran lah ya. Jadi bisa menyesuaikan dengan keadaan. Kreatif ya kreatif itu bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Selain inovatif ya kreativitas itu yang kita makan. Terutama misalnya di SMK kita itu ada TKJ lah, TKR. Itu kan bisa memanfaatkan teknologi gitu kan. Kalau TKR bisa bikin mobil misalnya. Kalau TKJ ya bisa bikin ya semacam aplikasi-aplikasi kreativitas. Nah, bergotong royong ya artinya ya seperti tadi. Jadi antara satu siswa muridnya satu dengan yang lain saling tukar pikiran, ya, saling berbagi pendapat, ide, dengan memecahkan masalah dan berwawasan global. Artinya menyesuaikan dengan keadaan kita. Jadi kalau misalkan sekarang udah di dunia teknologi, udah modern ya kita harus berwawasan global, menyeluruh. Nah, melalui pendidikan yang berpihak pada murid, artinya pendidikannya secara khusus kita mengupayakan pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi tidak berpihak pada guru. Gitu. Jadi fokus kepada murid seperti itu. Kalau ini bagus kan sebenarnya ya bisa diterapkan di sekolah. Gitu. Karena udah lama nggak pernah diganti dari tahun pertama. Tahun 1996. Visi ini belum pernah berubah. Yang tadi ya, dihubungkan. Kalau tadi kan visinya menghasilkan lulusan yang bertakwa, hampir sama sih. Artinya menghasilkan. Mandiri tadi udah. Bisa sih kalau yang kayak tadi tuh apa namanya kreatif inovatif gitu seperti itu. Ada tambahan nggak? Apa tetap pakai seperti ini? Nah nanti kita laporan ke kepala sekolah. Nah ataukah kita menyelesaikan dengan yang tadi ini seperti ini? Oh yang tadi ya, yang ini. Jadi lulus bertakwa, mandiri, dan berwawasan global. Gitu. Jadi di sini misalkan mandiri, gitu ya, profesional. Mungkin kalau ini bisa. Kalau kita kan orientasinya SMK ya. SMK itu berarti berhubungan dengan kompetensi ya. Kompetensi siswa dalam hal industri. Jadi kalau misalkan ada tambahan apa ya? Menghasilkan yang bertakwa, mandiri, profesional, ini yang umum. Ini secara umum. Jadi ada satu kata yang secara khusus kalau kita itu orientasinya ke dunia kerja gitu. Kompeten ya, atau gimana? Menghasilkan lulusan bertakwa, mandiri, profesional. Budi pekerti yang baik itu udah masuk ke hal mulia. Berakhlak mulia, mandiri, profesional. Dan otomatis kalau siswa yang
Alhamdulillah kita sudah mencapai kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini, bahwa nanti akan disampaikan kepada kepala sekolah bahwa ada saran dari Bapak dan Ibu sekalian untuk visi sekolah, bahwa nanti visi sekolahnya kalau diterima nanti akan menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, mandiri, profesional, dan berwawasan global. Yang ini sudah sejalan dengan P5. Alhamdulillah kita memasuki akhir acara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Semoga rebuk kita, diskusi kita pada pagi hari menjelang siang ini bisa memberikan manfaat pada sekolah dan menjadi pahala yang tidak terputus untuk Bapak dan Ibu. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.